Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian. Oke ya, ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya, tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya, faktanya itu keluar baik ya, syukuri ya, alhamdulillah, syukuri, aminkan, kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sobatnya. Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan fakta apa yang terjadi itu, tetap ya saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Nah, tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan, apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sobat ya. Jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sobat ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir, tetap saya mengatakan apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap zodiak kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian privat ataupun secara pribadi. Itu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energinya dulu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat untuk zodiak pertama. Di sini zodiak utama kalian ya, ataupun zodiak pertama muncul zodiak Virgo ya. Artinya zodiak Virgo akan kita bacakan. Ntar biar bisa tersorot kamera sobat ya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk zodiak Virgo asmara dulu sobat ya. Virgo, kartu utama kalian ada 5 cup ya, itu ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya, sama seorang sedang bersedih. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup ya, itu Knight of Cup, prajurit naik kuda ya, sedang ataupun sambil membawa cup. Ini kalau bisa tangkap energi dari zodiak Virgo, bisa dikatakan kartu utama kalian 5 cup ya. Artinya gini ya, kalau saya menangkap awalnya ini mungkin kalian membina hubungan asmara itu kelihatannya baik-baik saja. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ya, baik-baik saja, lancar ya, katakanlah stabil lah, ya bisa dikatakan stabil lah ya. Secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara rasa kasih sayang ya. Itu awalnya itu baik-baik saja dan stabil. Ini kalau saya tangkap ya. Nah, pokoknya enak lah ya. Nah, kalau menjalani itu enak lah. Nah, terus ini kenapa di sini ada istilahnya kekecewaan gitu loh. Ada seseorang yang kelihatannya lagi bersedih ya, lagi merunduk, lagi bersedih. Nah, ini menandakan ya. Bisa saja ini nantinya kalian itu dihantam sebuah masalah ataupun konflik gitu loh. Tanpa kalian sadari ataupun tanpa kalian ketahui. Seakan-akan permasalahan itu datangnya dengan cepat ataupun datangnya dengan tiba-tiba. Nah, gitu loh. Jadi situasi yang sudah situasi yang sudah kalian rasakan ya, tentang kebahagiaan, tentang kestabilan, intinya kan di situ. Nah, itu tiba-tiba itu merasa apa ya? Merasa ada suatu kekacauan gitu loh. Itu ya. Karena kan di sini melambangkan 3 yang terguling. Artinya ya itu tadi ya. Ada apa ya? Ada beberapa istilahnya itu kebahagiaan kalian ataupun impian kalian itu kelihatannya ada beberapa yang sedikit kacau sobat. Tidak semua ya, gitu loh ya. Ada beberapa sedikit berkendala lah tentang kebahagiaan kalian. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalian akhirnya bersedih karena kalian sendiri tidak mengetahui, tidak menyadari ya. Entah dari mana datangnya ya, tiba-tiba itu tadi menghantam di asmara kalian sehingga kalian membuat bersedih. Cuman di sini jangan khawatir sobat gitu ya. Karena di sini masih ada 2 cup yang berdiri, apapun itu ya. Ketika kalian mau menyelesaikan ya, mungkin mau istilahnya itu mau saling memaafkan lagi lah ya, kelihatannya akan bisa berjalan baik lagi, bisa berjalan normal lagi. Yang panas akan menjadi dingin ya, yang emosi akan cepat reda, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada salahnya sobatnya ketika itu memang kita mau mempertahankan, apalagi itu pasangan kita ya, ketika itu memang kita yang harus meminta maaf ya, ya why not, kan seperti itu, mengapa tidak ya, ya tidak masalah, jangan egois lah, kan kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalau pasangan kita ya, ataupun pasangan kita ya minta maaf ke kita ketika kita salah, intinya kan di situ ya. Nah, makanya di sini ada 2 cup yang masih berdiri, artinya masih diberi kesempatan lah untuk bisa membina lagi ya, untuk bisa rasa saling menyadari lagi intinya. Ya itu nantinya ketika diterapkan akan berbuah manis, kan istilahnya insya Allah semoga kembali pulih lagi, damai lagi, bahagia lagi. Itu ya di poin pertama ya, semoga bisa ditangkap dan dimengerti sobat ya, yang saya maksud. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Nah, itu. Nah, di sini saya menangkap ya, artinya apa? Kartu konfirm ini mengatakan bahwa kalian itu sedang ingin adanya suatu perubahan juga di sini gitu ya. Di kartu konfirm ini kalian juga menginginkan adanya suatu perubahan, adanya suatu pencapaian-pencapaian di mana dalam kalian membina hubungan asmara itu akan lebih baik lagi ya. Lebih intinya lebih adanya suatu grafik peningkatan ya. Gitu. Artinya jelas ya. Jadi di sini kelihatannya kalian mau ingin memperbaiki. Dan kalian ini kalau saya tangkap mempunyai rencana ke depan gitu loh. Mempunyai istilahnya itu langkah ke depan ataupun jangka waktu
kedepannya nanti seperti apa ya. Nah ini kelihatannya kalian sudah mempunyai pemikiran seperti itu sobat. Nah tinggal bagaimana kalian mencapai itu semua. Nah, ya, jadi bisa dipahami ya. Kelihatannya di sini jelas ya kalian mempunyai langkah ke depan. Tinggal bagaimana kalian untuk mencapainya. Tentunya dalam hal kepositifan. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada 9 cup. Itu sudah tersusun rapi ya sama orang yang sedang duduk ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress. Wanita sedang duduk santai. Ini sama-sama duduk santai ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang pekerjaan, kartu utama kalian ada 9 cup. Artinya di sini bisa saja apa yang selama ini kalian kerjakan ya. Mungkin kalian bersusah payah lah ya untuk bisa adanya kestabilan, mungkin pencapaian target, suksesan, keberhasilan yang kalian inginkan. Kelihatannya di sini sedikit banyak akan terrealisasikan sobat, gitu loh. Akan istilahnya itu akan kalian rasakan. Jadi kalian akan merasakan kebahagiaan, ketenangan ya. Seperti itu. Karena di sini melambangkan rasa kesenangan dan keberhasilan. Intinya kebahagiaan lah nanti yang kalian dapatkan di faktor pekerjaan. Seperti yang barusan saya katakan. Bisa saja pencapaian target, keberhasilan, kesuksesan itu bisa kalian rasakan. Gitu loh. Biarpun tidak 100% ya, biarpun tidak secara cepat ataupun secara tinggi grafiknya. Bisa saja perlahan-lahan ataupun istilahnya itu cukuplah adanya suatu peningkatan grafik lah. Ya, dan itu akan membuat kalian senang ya, di kartu utama kalian. Terus di kartu konfirmnya mengatakan juga sama The Empress, artinya di sini malah bagus ya. Artinya di sini yaitu tadi tetap apapun itu nantinya ya kalian akan mendapatkan suatu pencapaian target apa yang selama ini kalian impikan. Karena di sini jelas ya di sini ada suatu bisa dikatakan adanya kesuburan juga gitu loh. Jadi kalian juga mengharapkan adanya suatu kesuburan, adanya suatu perbaikan-perbaikan ya, sehingga tetap intinya akan membuat kalian bahagia, akan membuat kalian lebih tenang, lebih senang untuk pekerjaan yang selama ini kalian jalankan. Kan seperti itu. Karena apa? Ketika kita menjalankan suatu pekerjaan terus kita berhasil ya, adanya pencapaian target lah minim seperti itu, kan kita senang otomatis gitu. Nah sama seperti kalian yang punya zodiak Virgo, katanya itu akan tercapai lah, karena kedua-dua kartu ini istilahnya sangat mendukung sekali ya. Ya saya berharap di sini saya tidak menangkap ada yang suatu apa ya konflik ataupun apa ya. Tidak menangkapnya seperti itu gitu. Tidak ada konflik lah, intinya seperti itu. Tapi nanti akan saya deteksikan ya. Terus di keuangan di sini ada 10 tongkat. Itu ada 10 tongkat mau diangkat sama seseorang seperti. Istilahnya bukan mau diangkat tapi sudah diangkat ini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu sama-sama 10, cuman ini bagus ya, ada 10 koin ya. Itu ada 3 orang ya. Satu laki-laki, satu wanita, dan belakangnya ada seseorang kelihatannya agak tua ya, dengan bertaburan 10 koin. Ini kartu utama kalian mengatakan ada 10 tongkat ya. Artinya di mana gini ya, kalau saya tangkap energi kalian ketika kalian mendapatkan sebuah kerezekian ataupun keuangan itu seakan-akan apa ya, ada sedikit problem sobat gitu. Maksudnya bagaimana problem itu? Nah maksudnya problem itu ya mungkin kalian mendapatkan uang ataupun rezeki ataupun pemasukan lah, intinya seperti itu ya. Yaitu ada saja pengeluaran gitu loh. Nah, kecil-kecil biarpun kalau saya menangkap sih biarpun kecil-kecil tapi sering gitu loh. Mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini ya. Mau ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah, seakan-akan kalian ini apa ya istilahnya itu membackup ataupun untuk mendiamkan uang itu kesulitan di sini. Gitu loh. Dan juga beban juga di sini gitu. Bagaimana tidak beban ketika mungkin kalian dapat uang, dapat rezeki itu kok keluar keluar lagi kan seperti itu. Gitu. Dan saya juga menangkap ya sedikit ada suatu permasalahan ya. Adanya suatu sendatan juga ini. Bisa saja ya di faktor kedua ya. Sekali lagi ini adanya suatu sendatan juga buat kalian. Gitu. Jadi apa ya, istilahnya itu saya mengatakan sendatan itu bisa saja diakibatkan dari pihak ketiga karena energinya apa ya istilahnya itu menjurus ya ke pihak ketiga. Jadi orang-orang yang toksik, orang yang iri hati selama ini itu istilahnya berbuat kurang baik sama kalian sehingga membuat kalian tersendat dan akhirnya kalian juga seakan-akan kesulitan mendapatkan simpanan keuangan, mendapatkan kestabilan keuangan. Seakan-akan kesulitan di sini. Biarpun kalian mencoba di sini untuk tetap berjuang. Ya, itu ya kartu utama ya. Terus kartu konfliknya ada 10 koin. Nah, seperti yang saya katakan tadi sobat ya. Gitu.
Ketika kalian di sini apa ya, bisa saja keuangan kalian itu lancar, tapi ya itu tadi cepat keluar ya, karena apa di sini juga menggambarkan adanya orang-orang toksik. Ada orang yang mengintai kalian dari jauh, istilahnya yang menyoroti kalian. Mereka tidak ingin kalian itu sampai nanti adanya suatu pengendapan keuangan, tabungan keuangan, ya, simpanan keuangan. Dia tidak apa iri hati lah, tidak mau kalian mempunyai seperti itu. Ya. Biarpun sekali lagi di kartu konfirm ini kalian juga sering diuntungkan di faktor keuangan, di faktor kerezekian ya. Entah itu terduga maupun tak terduga, entah besar entah kecil, kelihatannya kalian juga sering diuntungkan di sini. Cuman itu tadi tetap kalian harus waspada. Ketika kalian lengah ya, nah itu nanti bisa ini ya 10 tongkat ini. Gitu. Jadi bisa dipahami ya, secara keuangan sih saya rasa masih cukup aman ya untuk zodiak Virgo ya. Biarpun tidak terlalu mempunyai banyak cadangan masih cukup aman. Yaitu tadi cuman kalian tuh diawasi. Ada beberapa pihak-pihak yang mengenal kalian, yang tidak suka sama kalian, akhirnya itu tadi toksik akhirnya sama kalian. Ya, hal-hal yang tidak bagus, istilahnya itu dikirimkan buat kalian sehingga kalian banyak sendatan. Ya, tetap dikontrol saja ya masalah pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai lebih besar pengeluaran ya, sobat ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ini kalau saya tangkap ya untuk zodiak Virgo ya, sesuai tema ya, fakta apa yang terjadi ya. Ini kelihatannya bisa dikatakan untuk asmara ya, faktanya saya mendapatkan petunjuk ya 50-50. Bisa saja itu kalian akan baikan lagi ya ketika dihantam masalah dan kalian ingin berjuang, bisa saja itu akan baikan lagi dan akan damai lagi, akan stabil lagi. Bisa saja ketika kalian dihantam masalah ya, terus kalian itu di sini bisa saja drop ya. Saya tadi menangkap petunjuk seperti itu. Bisa saja drop, bisa saja down. Ketika itu kalian perbaiki pun kelihatannya itu masih belum menemukan titik selesai ya. Ya mungkin masih dalam proses lah. Itu yang 50% lagi. Nah, gitu ya sahabat. Jadi bisa dipahami ya. Ya, fakta yang terjadi asmara kalian nantinya 50% akan baik, 50% akan sedikit kurang baik. Biarpun itu sudah diperbarui. Sekali lagi ya, bukannya tidak ada kebaikan yang 50% ini, tapi mungkin masih dalam proses harinya muncullah gambaran yang 50% lagi itu kurang baik. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, Fik yang sudah saya jelaskan di faktor asmara. Kalau di faktor pekerjaan di sini kelihatannya bagus ya untuk kalian yang punya zodiak Virgo ya. Tidak ada sistem 50-50 ya. Saya menangkap ada suatu petunjuk fakta yang akan terjadi kelihatannya ini akan bagus, akan berjalan lancar lah. Biarpun di 3 hari ke depan, ya syukuri saja. Karena biarpun di 3 hari ke depan ketika tidak ada masalah, ketika minim masalah itu kan alhamdulillah. Tidak membuat kita menjadi beban pikiran. Ya selamat ya kalau pekerjaan sih bagus ya, akan ada beberapa target yang akan terrealisasikan yang jelas membuat kalian senang lah apapun itu. Oke ya, untuk faktor keuangan ya di sini saya menangkap bisa dikatakan 50-50 juga ya gitu. Bisa saja dan suatu kerezekian itu yang masuk karena kalian masih diuntungkan sama istilahnya itu pertaburan 10 koin ya di kartu konfirm ini. Kalian masih diuntungkan pertaburan 10 koin. Artinya bisa saja akan ada suatu kerezekian ataupun pemasukan ya mungkin secara tak terduga maupun terduga di sini. Ya besar kecil tetap syukuri saja sahabatnya. Itu akan bisa terrealisasi. Bisa saja yang 50% lagi kelihatannya kurang bagus ya. Gitu. Kalian masih kesulitan ya, kalian masih adanya suatu beban, kalian masih adanya suatu sendatan seperti di kartu utama kalian. Nah, kalau saya tangkap tadi istilahnya harus di netral ya, kalau bisa ya di netral untuk zodiak Virgo ya. Saya mengatakan tegas di sini kalian ada suatu penutupan aura. Gitu. Makanya terdeteksi 50-50 ya. Ketika mungkin kalian merasakan hal baik, ya syukur. Mungkin kalian apa ya istilahnya ya bukan kalian. Ketika kalian ada suatu sendatan keuangan ya berarti kalian yang merasa terkena. Kan seperti itu. Makanya ketiganya ini tinggal kalian sendiri yang meresonetkan cocok atau tidaknya itu ya tergantung kalian karena ini kan jelas energinya mengacak. Nah, gitu loh sobat ya. Kalau bisa jadi netral, sering saya mengatakan ketika itu dibiarkan biarpun di satu titik ini akan merambat. Ketika yang lainnya itu aman, tentram, bagus akan
bermasalah juga, akhirnya akibatnya yaitu tadi merembet ke semua. Memang seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi apapun itu ya, semoga manfaat ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah sobat. Agar kita lebih waspada lagi ya, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu ya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan, ketika adanya suatu keganjilan ya, suatu permasalahan untuk ada keganjilan, ketidakwajaran, ya tidak ada salahnya ya. Kita mencoba kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarnya orang-orang di bidangnya, agar siapa tahu mereka memberikan solusi ya, dan aura kalian terbuka sehingga kepositifan kerezikan itu bisa lancar. Minim adanya suatu istilahnya itu bisa meminimalisir lah sebuah konflik-konflik ataupun sebuah kesialan-kesialan. Minim itu akan bisa meminimalisir itu semua. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Apalagi kita mengetahui, menyadari, bahkan merasakan, kita abaikan, sudah tahu itu tidak logis, kita anggap itu alami, ya akhirnya semakin mengakar. Semakin hari kita rasakan semakin ada penurunan, semakin bermasalah, karena sudah banyak yang konsultasi, memang kenyataannya seperti itu. Ujungnya ya minta pembukaan bantuan aura juga kan seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Bagaimana kita keluar dari zona tidak nyaman ya, kita harus mau berjuang untuk bisa merubah nasib kita sendiri, karena tidak bisa otomatis berubah ya. Dulu ya. Oke, apapun itu penyampaian dari saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.